Teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan membaca buku ini, yakni Titik Temu Wahabi NU, buah karya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Kita akan membaca yakni bab ke-11 dari buku ini dengan judul Kesimpulan dan Saran. Demikianlah, selanjutnya kami akan memberikan kesimpulan dan beberapa saran hasil kajian dan pembahasan buku ini sebagai berikut. 1. Wahabi adalah paham keagamaan Islam yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wafat 1206 Hijriah, rahimahullah, di Jazirah Arab, Kerajaan Saudi Arabia, yaitu berupa ajaran keagamaan yang menggabungkan antara mazhab salaf dalam bidang akidah dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah dalam bidang fikih. 2. Nahdlatul Ulama atau NU memiliki dua pengertian. Pertama, jam'iyah atau organisasi yang didirikan oleh Imam Muhammad Hashim Asy'ari, wafat 1366 Hijriah, rahimahullah, di kota Surabaya, Pulau Jawa, sekarang Republik Indonesia, pada tahun 1344 Hijriah. Kedua, paham keagamaan Islam yang dibawa oleh Imam Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah, yaitu berupa ajaran keagamaan yang menggabungkan antara mazhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah dalam bidang akidah dan mazhab Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i dalam bidang fikih. 3. Kerenggangan antara Wahabi dan NU disebabkan adanya faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor eksternal di sini adalah peran Zionis dan aliran-aliran sesat yang memecah belah barisan umat Islam dan memporak-porandakan persatuan mereka. Sedangkan faktor-faktor internal adalah mengambil informasi dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, baik di kalangan Wahabi atau NU. Kerenggangan ini telah hilang dalam pertemuan persaudaraan antara Syekh bin Baz rahimahullah dengan delegasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Riyadh pada bulan Februari 1987 Masehi. 4. Akibat faktor-faktor ini, Wahabi dituduh sebagai kelompok yang mengkafirkan kelompok muslim yang lain, padahal Wahabi tidak melakukannya. Sebagaimana NU dituduh sebagai orang-orang yang menyembah kuburan dan berbuat bid'ah, padahal NU tidak melakukannya. 5. Sebagian orang melakukan amalan yang menyalahi syariat Islam, yaitu mengkafirkan dan membid'ahkan umat Islam lainnya. Lalu ia mengklaim atau dikatakan sebagai Wahabi atau Salafi, padahal sebenarnya ia sangat jauh dari ajaran Wahabi dan Salafi. Sebagaimana sebagian orang melakukan amalan yang menyalahi syariat Islam, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah dan kesesatan, kemudian ia dikatakan sebagai orang NU, padahal sebenarnya ia sangat jauh dari ajaran NU. 6. Semua tuduhan ini dapat ditepis dengan sumber-sumber yang asli dari Wahabi dan NU, sekaligus dapat dibantahkan dengan fakta di lapangan. 7. Wahabi dan NU sepakat atas pokok-pokok ajaran agama dan syariat Islam. Memang antara keduanya terdapat perbedaan dalam masalah-masalah cabang yang tidak prinsip, dan juga terdapat perbedaan dalam masalah sifat-sifat Allah. Hanya saja perbedaan ini sudah ada di antara tokoh-tokoh ulama yang kredibel dari kalangan Wahabi maupun NU. Perbedaan itu sudah terjadi sebelum lahirnya Wahabi dan NU. 8. Wahabi memiliki posisi yang penting dalam dunia Islam, karena di kerajaan Saudi Arabia terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam. Sebagaimana NU memiliki posisi yang signifikan, sebab pengikutnya mayoritas umat Islam di Indonesia yang merepresentasikan 87% dari penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa. Maka mempertemukan Wahabi NU berarti mempersatukan umat Islam sedunia, dan membenturkan Wahabi dengan NU berarti mencerai-beraikan umat Islam sedunia. 9. Umat Islam harus waspada dari tipu daya musuh-musuh mereka, baik dari dalam maupun dari luar, dalam memecah belah barisan dan memporak-porandakan persatuan umat, serta menjadikan mereka seperti jangkrik yang diadu dengan saudara kandungnya. 10. Pada masa sekarang ini umat Islam memerlukan persatuan Islam. Hal ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan kembali
pada perintah Allah dan Rasulnya, lalu berpegang pada titik-titik persamaan di antara mereka dan meninggalkan titik-titik perbedaan untuk diamalkan secara pribadi oleh kaum muslimin tanpa ada keharusan. Karena masalah khilafiyah tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Masalah ini merupakan anugerah dan rahmat dari Allah, bukan menjadi azab dan permusuhan. 11. Umat Islam di dunia ini, apapun organisasi dan golongannya, harus bahu-membahu dalam mempersatukan barisan mereka dan menyatukan kalimat mereka. Hal ini untuk menghadapi tantangan bersama yang mengancam eksistensi akidah dan identitas keislaman mereka. Khotimah. Inilah akhir kata dari pengetahuan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami dalam menghadirkan sebuah buku yang sederhana ini. Kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Apabila memang demikian, maka ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya. Namun apabila tidak demikian, maka ini berasal dari diri kami pribadi dan dari setan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas dari hal itu. Kami memohon ampunan seraya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maroji Al-Quranul Karim, Fathul Bari, Sahih Bukhari, kitab Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, Al-Juhud, dan seterusnya. Tentang penulis, nama Ali Mustafa Yakub, tempat tanggal lahir Batang, Jawa Tengah 2 Maret 1952, wafat 28 April 2016, alamat Darussunnah International Institute for Hadith Science, Jalan SD Impres nomor 11 RT 002 RW 09, Pisangan Barat, Ciputat, Tangerang, Banten 15419. Pendidikan Pondok Sebelat Jombang, Pesantren Tebu Ireng, Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh, Saudi Arabia, Paskar Sarjana Universitas King Saud, Universitas Nizamiyah Hyderabad, India, spesialisasi hukum Islam. Aktivitas anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pengasuh Darussunnah International Institute, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional DSN MUI, Guru Besar Hadis Ilmu Hadis Institut Ilmu Al-Quran, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Rois Suriah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Bidang Fatwa 2010-2015, Penasihat Syariah Halal, Guru Besar Hadis dan Ilmu Hadis, Program Magister Fakultas Dirasat Islamiyah UIN, Guru Besar Hadis dan Ilmu Hadis Magister, Advisor Darul Ulum, Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Tugas luar negeri, anggota delegasi MUI untuk mengaudit pemotongan hewan, Ketua Delegasi MUI mengaudit pemotongan hewan, peserta pemakalah, studi banding, 5. Studi banding tentang metode pelestarian, peserta konferensi internasional ke-6 lembaga, 7. Safari Ramadan, 8. Naib Amirul Hajj, 9. Narasumber Takhrij Kuala Lumpur, 10. Narasumber seminar kepemimpinan pegawai masjid, 11. Narasumber pengajian Ramadan Ad-Durus, 12. Narasumber seminar Islam Asia Tenggara, 13. Anggota delegasi kunjungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT ke Kerajaan Saudi Arabia 2014. Tanda penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia 2008. Karya tulis Profesor Dr. K.J. Ali Mustafa Yakub MA, memahami hakikat hukum Islam, nasihat Nabi kepada pembaca dan penghafal Quran, Imam Bukhari dan metode kritik ilmu hadis, hadis Nawawi dan sejarah kodifikasinya, kritik hadis, bimbingan Islam pribadi dan masyarakat, sejarah metode dakwah Nabi, peran ilmu hadis, kerukunan umat, Islam masa kini, kemusyrikan menurut mazhab Syafi'i, akidah Imam 4, fatwa-fatwa kontemporer,
Pembela eksistensi hadis, pengajian Ramadan Kiai Duladi, hadis-hadis bermasalah, hadis-hadis palsu, nikah beda agama, imam perempuan, haji pengabdi setan, fatwa imam besar Masjid Istiqlal, pantun syariah, toleransi antar umat beragama, kriteria halal haram, mewaspadai provokator haji, Islam di Amerika, Islam between war and peace, kidung bilik pesantren, kiblat antar bangunan, menit bersama Obama, dan seterusnya. Ada di sini sebutkan 50 kitab. Teman-teman sekalian, demikianlah pembacaan buku ini, ya, yang akhirnya di belakang buku ini disebutkan umat Islam saat ini memerlukan persatuan dan kesatuan. Hal itu untuk menghadapi tantangan bersama yang mengancam eksistensi, akidah dan identitas keislaman mereka. Persatuan itu tidak mungkin terwujud tanpa kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berpegang dengan persamaan di antara mereka. Di antara kelompok-kelompok Muslim di dunia adalah kelompok Wahabiyah di Saudi Arabia dan kelompok Nahdlatul Ulama NU di Indonesia. Musuh-musuh Islam telah berusaha untuk membenturkan dan menghancurkan keduanya. Namun Allah menyelamatkan mereka dari musibah ini. Bagaimana hal itu terjadi dan apakah sebabnya? Baca saja buku ini dengan santai. Demikian teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin.